Perkenalkan, nama saya Joko, ya. Baik, di sini saya mulai untuk bab stoikiometri. Nah, ini sebagai perbandingan dari soal UTBK, ya, dari 15 soal, ya, untuk bab stoikiometri itu ada 3 soal, ya, murni 3 soal untuk stoikiometri, dan ada beberapa soal yang berhubungan dengan bab-bab lainnya, ya. Oke, untuk stoikiometri atau yang disebut dengan konsep mol, ya. Nah, mol di sini dalam kimia dinotasikan dengan N kecil, ya, N. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan dari mol ini, hubungan rumusnya? Yang pertama adalah tentang hubungan mol dengan massa. Massa kita hubungkan rumus mol dikali dengan MR. Kalau dia molekul, massa molekul relatif. Kalau atom berarti N dikali dengan AR-nya. Oke. Yang berikutnya dari mol ini bisa kalian dapatkan jumlah partikel, ya. Nah, dalam kimia jumlah partikel ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Bisa nanti ditanyakan jumlah ion, jumlah atom, atau jumlah molekul. Nah, rumusnya bagaimana? Kalau ditanya jumlah ion, atau jumlah atom, ataupun jumlah molekul, rumusnya sama N dikali dengan bilangan Avogadro-nya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian dari mol lagi, bisa kalian dapatkan yang berhubungan dengan larutan, yaitu molaritas, yang notasinya adalah M besar. Nah, ini kita dapatkan rumusnya berarti N per V, ya, mol per volumenya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang volume gas, ya. Volume gas dengan berbagai macam kondisinya di sini. Ada kondisinya diukur pada 0 derajat, 1 atm, atau yang kalian kenal dengan kondisi STP, ya. Kalau kondisi STP berarti mol kali dengan 22,4, ya. Kemudian kalau diukur pada suhu ruang atau yang dikenal dengan RTP, room temperature pressure, berarti N dikali 24. Kemudian kalau membandingkan 2 buah gas dan diukur pada P dan T, berarti kalian gunakan rumus V1 per V2, perbandingan volume, sama dengan perbandingan molnya atau perbandingan koefisiennya. Dan yang terakhir, sebagai gas ideal, dengan rumus yang kalian gunakan nanti PV sama dengan N dikali R dikali T di sini. Di mana R ini adalah tetapan gas yang besar adalah 0,082. Nah, inilah salah satu modal, ya, rumus yang kalian gunakan nanti dalam stoikiometri. Ya, dari bentuk soal yang sangat sederhana bahkan melibatkan reaksi. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian di sini ditanyakan volume pada kondisi STP, berarti mol kali 22,4. Nanti kalau ditanya mol, berarti tinggal kalian balik. Volume dibagi dengan 22,24. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk rumus ini? Baik, kalau tidak ada, kita lihat contoh soalnya, ya. Di sini kita lihat satu persatu bentuk soalnya. Nomor 1 di sini. Kita lihat, bila diketahui massa atom relatif H-nya sama dengan 1 di situ, kemudian AS-nya 32, ya, dan bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23. Maka dalam 0,4 mol H2S itu terdapat, kalau kalian perhatikan poin atau pilihan 1 sampai 4, ini tergantung, ya. Jadi seperti nomor 1, 13,6 gram H2S. Itu artinya kalian disuruh mencari masanya H2S. Ya, jadi di dalam 0,4 mol H2S, maka kita buktikan, betul nggak 13,6 H2S-nya? Massa berarti. Tadi rumus massa adalah N dikali MrH2S. N-nya sudah diketahui, yaitu 0,4. MrH2S, H kan 1, ada 2, berarti 2.
Terus S-nya 32, berarti 32 ditambah 2. Sehingga MR-nya 34. Kalau kalian kali ini hasilnya adalah 13,6 gram. Oke, itu artinya nomor 1 benar. Kalau 1 benar, nanti di dalam soal ujiannya, nomor 3 itu udah pasti benar. Ya, jadi sebenarnya nanti pada saat kalian UTBK, nomor 3 itu nggak perlu lagi kalian hitung. Jadi sudah bagiannya tuh. Ya, tapi di sini saya akan coba buktikan. Untuk nomor 3, itu 2,4 kali 10 pangkat 23 molekul H2S. Itu artinya kalian disuruh mencari jumlah molekul. Jumlah molekul H2S. Tadi kalian gunakan rumus N dikali bilangan Avogadro-nya. 6 kali 10 pangkat 23 di situ. N-nya 0,4. Dikali 6 kali 10 pangkat 23. Ini hasilnya berarti 2,4 10 pangkat 23 molekul. Oke, sudah terbukti ya. Oke, nomor 3 benar. Kalau 1 benar, 3 udah pasti benar, langsung kalian lihat nomor 4. Tuh, kalian cek. Andaikan 4 benar, otomatis nomor 2 juga benar. Jadi pilihannya nanti jawabannya E. Kalau 4-nya salah, ya hati-hati dengan nomor 2. Oke, di sini saya coba nomor 4. Nomor 4 atom H, itu artinya adalah kalian disuruh menghitung jumlah atom H-nya. Rumusnya sama, berarti N dikali bilangan Avogadro. Nah, di sini atom. Kalian lihat, pada molekul H2S, kalau dicari mol H-nya, kalian hitung. Banyaknya atom H berapa pada H2S? Ada 2. Jadi cara menghitung mol atom dalam molekul, kalian hitung dulu banyaknya atom H-nya berapa? 2. 2 dikali mol molekulnya, yaitu 0,8 mol. Langsung kalian masukkan di sini. 0,8 dikali 6, 10 pangkat 23. Hasilnya 4,8, 10 pangkat 23 atom H-nya. Wah, terbukti ini berarti. Kalau gitu berarti jawabannya semua benar. Kalau saya buktikan nomor 2, massa S. Ya, kalau massa S ya berarti N dikali ARS. Tuh. N-nya berapa? Banyaknya atom S berapa? 1 pada H2S. 1 dikali molnya 0,4 mol. Dikali ARS 32. Tuh. Berarti 0,4 dikali 32. Hasilnya adalah 12,8 gram. Nah, ini terbukti ya berarti. Nah, itu nomor 1. Sampai di sini ada pertanyaan. Ayo silakan. Paham ya? Jadi dilihat poin-poinnya yang ditanya apa? Massa, jumlah molekul, jumlah atom. Jadi kalau cara menghitung mol atom dalam molekul, kalian lihat dulu banyaknya atom tersebut berapa. Langsung kalian kalikan jumlah molnya, baru dikali bilangan Avogadro. Silakan, untuk nomor 1 ada yang mau tanya? Atau ada yang kurang paham? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Kita lagi soal berikutnya, nomor 2. Oke, untuk nomor 2 di situ. Pada soal nomor 2, ditanya adalah berapa jumlah mol belerang dalam 24 gram pirit FeS2 ini maksudnya ya. Pirit itu FeS2. Oke, berarti dari 24 gram pirit tersebut atau FeS2, kalian cari dulu molnya. Berapa? Ya, tadi massa mol dikali mR. Berarti kalau untuk mencari mol, massa dibagi dengan mR-nya, FeS 2 kali. Massanya 24 gram, mR-nya berapa? FeS 2. Fe-nya 56. Ya, S-nya 32 dikali 2, yaitu 64. Oke, ini sudah ada yang jawab. Oke, jawabannya ada yang sudah menjawab 0,2. Karena ini mR-nya 120 ya. Oke, ini 0,2 mol. Hati-hati, 0,2 mol ini adalah untuk molnya si FeS 2 kali.
Sedangkan di dalam soal, ya, ini hampir ya 0,2 ini, karena di dalam soal yang ditanya mol atom S-nya, mol belerangnya, ya, berarti banyaknya atom S berapa? Oke, jawabannya 0,4, betul Rizky, makasih. Berarti banyaknya atom S-nya 2, dikali 0,2 mol. Berarti jawaban tepatnya 0,4 mol. Jadi hati-hati kalau soal nomor 2 ini, kalian lihat yang ditanya mol atomnya. Ya, berarti ini jawabannya yang E. Baik, untuk nomor 2, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, lanjut ya. Kita lagi soal yang lainnya. Ya, nomor 3. Oke, nomor 3 nih. Jumlah molekul yang sama di situ katanya. Jumlah molekul dalam 2,8 gram CO sama dengan jumlah molekul dalam pilihannya 1 sampai 4. Oke, tadi rumusnya jumlah molekul. Ya, jumlah molekul itu sama dengan N dikali bilangan Avogadro-nya. Ya. Karena yang diminta jumlah molekulnya sama, ya. Berarti jumlah molnya juga sama. Tuh, molnya pasti sama karena berbanding lurus tuh. Jumlah molekul sama molnya berbanding lurus. Artinya apa? Kalau mencari jumlah molekul 2,8 gram CO, itu berarti saya harus pilih 1 sampai 4 yang molnya sama dengan CO tadi. Nah, karena ketetapan Avogadro itu tetap, jadi ini enggak saya hitung ya. Abaikan saja. Yang penting jumlah molnya sama. Oke, kalian hitung dulu. 2,8 gram CO. Berapa mol? Berarti molnya 2,8 dibagi 28. 0,1 mol. Ya berarti kalian cari pilihan 1 sampai 4 itu ya 0,1 yang mana gitu. Nah, ini sedikit saya ralat ya. Nomor 2 ini MR-nya bukan 19 ya. Ini 32 tuh. Oke, kita buktikan yuk nomor 1. Berapa mol ya? Untuk nomor 1. Di situ ada 2 gram H2. Berarti ini molnya 2 per MR-nya 2. Yaitu 1 mol. Oke. Jawabannya benar nih. Ya, Rizky. Jawabannya 2 dan 4 ya. Oke, 1 mol tuh. Kalau 1 salah, ya, kalau ini 1 salah, 3 udah pasti salah. Tuh. Ya, kalau 1 salah, 3 udah pasti salah. Oke, kita buktikan nomor 3. 1,4 gram N2. Berarti kalau saya hitung molnya 1,4 per 28. Oke, komanya kalian buang dulu. 14 dibagi 28 itu kan 0,5. Masih nyimpen satu angka di belakang koma. Jadi 0,05 mol. Enggak sama. Kalau 1 salah, 3 pasti salah gitu ya. Langsung lihat nomor 2. Kalau nomor 2-nya benar, 4 udah pasti benar. Kalau 2-nya salah, 4 udah pasti benar. Jadi jawabannya D. Kalau yang 2 salah. Di sini saya buktikan. Kalau 2 benar, udah 4 pasti benar ya. 3,2 gram O2. Berarti molnya 3,2 per 32. 0,1 mol. Oh, berarti benar tuh. Jawaban tadi Rizky 2 dan 4. Termasuk yang nomor 4 tuh. 4,4 gram CO2. Berarti kalau kalian hitung molnya 4,4 per 4 berarti 0,1 mol. Sehingga nih jawabannya 2 dan 4 yang C. Baik, ada pertanyaan. Jadi gitu ya. Jadi kalian hitung kalau ditanya jumlah molekul sama cari aja mol yang sama. Baik, nomor 3 ada pertanyaan. Tidak ada, saya lanjut. Kita lagi soal yang lainnya, nomor 4 ya. Baik, nomor 4 di situ. Berapakah massa satu atom fluor? Tuh, dalam gram. Massa satu atom fluor dalam gram. Massa apa rumusnya? Massa satu
atom F. Berapa itu? Rumus massa ya, ini adalah N dikali dengan ARF-nya. Berarti kalian cari dulu molnya. Nah, yang satu atom itu apanya? Ini yang disebut dengan jumlah atom. Ya, berarti kalian gunakan rumus. Jumlah atom sama dengan N dikali bilangan Avogadro, 6,02. Ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Kali 10 pangkat 23. Berarti N-nya sama dengan jumlah atom dibagi 6,02 10 pangkat 23. Berapa tadi jumlah atomnya? 1. Berarti 1 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu molnya. Jadi massa F-nya kalian dapatkan, ya rumusnya tadi, N. N-nya berapa? Ya ini. N-nya ini. Berarti 1 per 6,02 10 pangkat 23 dikali ARF-nya 19 tuh. Ya, 19 dibagi 6. Angka berapa tuh yang mendekati? 3 pasti. Ya, tanpa dihitung kalkulator udah ketahuan tuh jawabannya. Jawaban yang D, 3,16. 10 pangkat 23 naik ke atas jadi minus 2. Min 23 gram. Itu jawabannya. Ini yang D. Baik, ada pertanyaan untuk nomor 4. Silakan. Yuk. Silakan pada bertanya. Nomor 4. Oke, ada kayaknya seperti pertanyaan ini ya. Oke, betul. Jadi 6,02 itu kali 10 pangkat 23, ini bilangan Avogadro-nya. Tetapan Avogadro. Jadi tergantung kalian di soal itu dikasih angkanya bulat. 6 kali 10 pangkat 23. Ini bilangan Avogadro-nya. Bilangan Avogadro-nya. Biasanya nanti di soal itu kasih notasinya NA. Number Avogadro. Ya. Baik, ada lagi yang tanya. Sampai nomor 4, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 5. Kita lihat lagi soal berikutnya. Oke, di sini pada soal nomor 5 kita lihat. Pada suhu dan tekanan di situ. Suhu, T temperatur, tekanan pressure di situ. Tertentu. Ada 2 gram gas X tuh. Volumenya 1 liter. Kemudian jika diukur pada P dan T ada 7,5 gram gas etana C2H6 yang volumenya 10 liter. Maka massa atom relatifnya yang ditanya. Maka ARX-nya berapa? Oke, kalian ingat lagi. Tadi massa adalah mol dikali AR kalau dia atom. Nah, sekarang ditanya air. Berarti massa kalian bagi dengan molnya. Tuh. Massa X-nya sudah diketahui dalam soal tadi. Itu 2 gram. Berarti tugas kalian mencari apa? Mol. Mol dapat dari mana? Kan tadi diukur pada kondisi P dan T. Kalau diukur pada P dan T, kalian gunakan rumus V1 per V2, N1 per N2. Anggap V1-nya gas X. V2-nya C2H6. Kak, boleh nggak C26-nya di atas? Boleh. Kalau saya buat volume X-nya di atas, maka N1-nya harus NX. Ini NC2H6. Tinggal kalian tukar saja. Ya. Oke, ada pertanyaan ini. Wah, sudah ada yang jawab. 80, benar. Rizky, mantap. Ya, jawabannya 80. Oke, coba kita buktiin ya. Angka 80 itu dari mana? Volume X-nya 1. Volume C26-nya 10. Tuh.
Ya, mol X-nya ini yang mau saya cari. Mol C26-nya berapa? Dari sini kalian dapetin. Tuh, berarti molnya 7,5 dibagi 30, hasilnya 1/4. Oke, ini 1/4. Maka mol X-nya sama aja dengan 1/40 mol. Kalian masukkan di sini berarti 1/40, maka ARX-nya sama aja dengan 2 kali 40, 80. Betul jawabannya Rizky. Mantap. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini. Ini ya, poinnya di sini rumusnya ya. Tuh. Sama ARX-nya, kalian ingat lagi. Jadi rumus itu pasti bolak-balik saja, nggak lepas dari rumus yang tadi saya tuliskan di awal. Oke, nomor 5. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, yang berikutnya, yaitu tentang kadar unsur dalam senyawa atau massa unsur dalam senyawa. Bagaimana menghitungnya? Untuk menjawab soal seperti nomor 6 nih, kalian lihat. Ya, nih, soal nomor 6. Ini tentang persen atau kadar ya. Baik, sebelum ke soal nomor 6, saya coba jelaskan dulu ya. Massa unsur. Itu bisa kalian jumpai pada label makanan tuh. Mengandung glukosa sekian persen, itu maksudnya. Ya, oke. Di sini massa unsur dalam senyawa. Massa, oke, ini maksud saya kadar unsur ya. Kadar unsur dalam senyawa. Nah, bagaimana nih menghitung kadar unsur? Contoh di sini. Misalkan di sini kalian disuruh tentukan kadar C ya dalam molekul C6H12O6. Diketahui ARC-nya 12, H-nya 1, O16. Ditanya persen C-nya. Jadi kalau ditanya persen C-nya, berarti kalian gunakan rumus nanti. Persen C, yuk. Cari banyaknya atom C berapa. Di sini saya buat notasinya adalah A. A berarti banyaknya atom tersebut. Dikali AR-nya C. Dibagi dengan MR molekulnya. Dalam hal ini berarti C6H12O6. Tinggal kalian kali 100%. Ini rumusnya. Berlaku umum ya, tergantung dari unsurnya yang ditanya. Karena di sini adalah C, maka persen C sama dengan banyaknya atom C, berarti ada berapa nih? Ada 6. 6 dikali RC-nya 12. Nah, MR-nya C6H12O6 berapa ya? C12 kali 6, 72. Tambah 12, itu sudah 84. 6, 16 kali 6, 96. Berarti 180. Dikali 100%. Sehingga di sini kalian dapatkan persen atau kadar C-nya itu sama aja dengan 72/180 kali 100%. Kalau ini saya bagi 9, ya 8/20 atau kurang lebih ini jawabannya 40% ya untuk kadar C. Kalau nanti ditanya berapa persen H-nya, ya berarti H-nya ada berapa? 12 dikali air H-nya. 12 kali 1 per MR-nya sama. Ya, jadi kalau ditanya berapa persen H-nya, H-nya 12 dikali air H-nya 1. MR-nya sama, 180 dikali 100%. Ya, ini 12/18 itu kan berapa tuh? Kalau kalian bagi 2, 6/9 ya. Oke, 6/9 sekian persen lah ya. Ini jawabannya tuh. Itu kalau menghitung kadar unsur dalam senyawa. Nah, bagaimana kalau menghitung massa unsur? Massa unsur dalam senyawanya. Nah, nih. Saya ambil contoh sama ya molekulnya.
tentukan massa C. Massa C dalam 90 gram ya, 90 gram C6H12O6. Tuh. Kalau tadi saya tanya persen C-nya, di sini sekarang massa C-nya. Bagaimana rumus yang kalian gunakan? Hampir sama, jadi massa C banyaknya atom Ca dikali air C dibagi MR molekulnya yaitu C6H12O6. Nah, bedanya kalau tadi 100%, ini saya kali dengan massa molekulnya. Tuh. A-nya berapa? 6. C-nya, air C-nya 12. Sama nih 180 dikali 90 gram. Hasilnya? Oke, hasilnya berapa tuh? 90 bagi 180 udah setengah, itu kan 2. Oke, jawabannya 36 gram ya. Jawabannya benar nggak? 30, ya 36 gram ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan ini. Iya, jawabannya 36 gram. Betul, mantap. Nah, itu seperti itu kalau menghitung massa unsur dalam senyawa atau kadar unsur dalam senyawa. Lihat dulu berapa banyaknya atom tersebut. Dikali AR-nya dibagi MR senyawanya dikali 100% atau massa senyawanya. Kalau ditanya massa unsur. Baik, ada pertanyaan untuk ini? Sebelum saya lanjut ke soal nomor 6. Ayo, silakan. Pada mau tanya. Oke, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut. Kita lihat contohnya ya, nomor 6 tadi. Nah, di situ nomor 6 tadi ada persen Fe di situ. Nah, jika diketahui ada hemoglobin, ya, MR-nya 68.000, mengandung 0,33% berat besi, maka jumlah atom Fe dalam molekul hemoglobinnya. Nah, kalau tadi di situ saya jelaskan persen unsur, di sini yang ditanya banyaknya molekul, banyaknya atom di situ. Sama, di sini bicaranya Fe. Berarti kalian gunakan persen Fe sama dengan banyaknya Fe. Ini yang dicari A-nya. Kalian kali dengan AR Fe-nya dibagi MR senyawanya. Dalam hal ini berarti MR hemoglobin dikali 100%. Persen Fe-nya tadi 0,33% sama dengan A yang mau kita cari dikali 56. Tuh. Dibagi 68.000 dikali 100%. Nah, ini dia. Coret tuh 100-nya. Persennya boleh kalian coret juga. Berarti di sini saya dapatkan nilainya 0,33 sama dengan 56A per 680. Maka nilai A-nya sama dengan 0,33 dikali 680 dibagi 56. Nah, ini kalau kalian hitung hasilnya 4. Nah, berarti banyaknya atom Fe dalam hemoglobin adalah 4. Tuh, berarti jawabannya yang B. Silakan, ada mau tanya? Ayo. Paham ya? Next, kita lihat lagi ya. Soal yang berikutnya, variasi soal yang lainnya. Nah, di sini sudah ada istilah cuplikan. Ada 204 gram cuplikan bauksit. Nah, bauksit itu rumusnya Al2O3. MN-nya 102. Direduksi sempurna ya. Dihasilkan logam Al seberat 54 gram.
berapa persentase Al2O3 dalam cuplikan tersebut. Jadi maksudnya gini, cuplikan, ya, ini saya punya sebuah cuplikan. Cuplikan ini sama seperti kalau saya sebutnya adalah dalam sebuah batuan. Dalam sebuah batuan itu mengandung bauksit. Ya, bauksit itu rumusnya Al2O3 tuh. Jadi dalam cuplikan yang masanya tadi 204 gram, dia mengandung bauksit. Nah, kalau cuplikan tersebut direduksi, nih, direduksi, dia menghasilkan logam Al yang masanya berapa? 54 gram. Pertanyaannya dalam soal ini adalah berapakah persen dari Al2O3-nya? Ya, persen Al2O3 dalam cuplikan. Berarti kalian gunakan rumus persen. Oke. Iya, tadi sudah ada yang jawab 4 ya. Oke. Jadi ditanya persen Al2O3-nya. Berarti tinggal kalian gunakan persen Al2O3 sama dengan massa Al2O3-nya terhadap massa cuplikan. Tuh, kalian kali 100%. Massa cuplikannya sudah diketahui, yaitu 204 gram. Berarti tugas kalian mencari massa si bauksitnya atau Al2O3-nya. Dari mana? Ya dari Al ini. Gue manfaatin massa unsur. Ya, massa unsur dalam senyawa. Kan di sini yang diketahui massa Al ya. Massa Al sama dengan banyaknya Al berapa dalam bauksit itu? Ada 2. 2 dikali Al-nya dibagi MR Al2O3 dikali massa Al2O3. Ini yang kalian cari tuh, Al2O3-nya. Massa Al-nya sudah diketahui 54 gram. 2 dikali airnya Al 27 per MR-nya 102. Tinggal kalian kali massa Al2O3-nya. 2 dikali 27 kan 54 nih. Bisa saya coret tuh, habis tuh dia. Tuh. Sehingga kalian dapat massa Al2O3-nya berapa? Jadi kalian dapatkan massa Al2O3-nya yaitu 102 gram. Nah, 102 gramnya kalian masukkan di sini. Tuh. Berarti 102 gram dibagi 204. Dikali 100%. Ini jawabannya 50%. Itu penyelesaiannya. Jadi manfaatin tuh unsur tadi yang diketahui untuk mencari massa unsurnya. Tinggal dibalik. Kalau tadi contoh yang saya berikan ditanya massa unsur, massa senyawa diketahui. Di sini massa unsur diketahui. Kita cari massa senyawanya. Nah, di dalam kimia ini istilahnya banyak ya. Bisa nanti kalian ketemukan cuplikan atau ada istilah analat, bahkan ada istilah biji logam. Seperti pada soal nomor 8. Baik, sebelum seperti nomor 8 ada pertanyaan enggak? Ayo, silakan. Kalau ada mau tanya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lihat soal nomor 8. Tuh. Cara mengerjakannya sama ya, bersama. Cuma istilahnya aja diubah tuh. Coba, kalau di soal ini, sejumlah 12,7 gram Cu dapat diperoleh dari pemanggangan 100 gram biji. Ya, jadi di sini ada biji logam. Ya, ada biji logam yang masanya adalah 100 gram. Dan di sini logamnya tersebut mengandung CuFeS 2 kali. Ya. Dan kemudian biji logam tersebut diapakan? Biji logam tersebut dilakukan pemanggangan. Pemanggangan sehingga dihasilkan logam Cu-nya sebesar berapa? 12,7 ya gram tuh. Pertanyaannya apa? Ini yang ditanya, berapa
CU EVS 2 kali. Rumusnya sama kayak tadi, cuman beda senyawa aja. Massa CU EVS 2 kali CU EVS 2 kali itu sama dengan massa CU EVS 2 kali per massa bijinya. Tuh. Kalian kali 100%. Massa bijinya ya 100 gram tadi. Tinggal kalian cari massa CU EVS 2 kali. Gimana caranya mencari massa CU-nya? Tuh, kalian manfaatin. Ya, massa CU berarti banyaknya CuA dikali ArCu dibagi MR CU EVS 2 kali dikali massa CU EVS 2 kali. Oke, ini kalian coba dulu. Ayo, kalian cari dulu massa CU EVS 2 kalinya. Nanti tinggal kalian masukkan ke rumus yang di atas. Baik, sambil kalian hitung, saya izin sebentar ya, kamar mandi ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sudah menunggu. Apa jawabannya? Sudah kalian hitung nomor 8. Berapa massa CuFS 2-nya? Tadi massa Cu-nya 12,7 ya. Banyaknya Cu 1. Dikali air Cu-nya 63,5 tuh. MR-nya CuFS 2 kali 183,5 dikali massa CuFS 2 kali. Sehingga kalian dapatkan massa CuFS 2 kali berarti 12,7 kali 183,5 kalian bagi tuh 63,5. Ya, ini kalau kalian hitung hasilnya 36,7 gram.
Nah, ini tinggal kalian masukkan di sini. 36,7. Berarti persennya ya, maksudnya ini ya. Sehingga di sini persen CU EVS 2 kali. Ya, oke. Ini sepertinya udah ada yang. Ya, jawabannya 36,7 betul. Ada, sudah dijawab Muhammad Raditya sama Rizky ya. Jadi ini harusnya 36,7% ya. Oke, ini harusnya bukan 38. Ini 36,7. Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan. Jadi pada prinsipnya sama kalau mengerjakan soal ini gitu. Cuma beda istilah ya. Beda istilahnya saja. Ada pertanyaan untuk nomor 8? Yuk, sebelum saya lanjut ke nomor berikutnya. Nanti termasuk saya kasih contoh soal UTBK ya. 3-4 soal bab stoichiometry tahun 2021 ya. Kita lihat nanti bentuk soalnya seperti apa. Baik, kalau tidak ada saya lanjut nomor berikutnya, nomor 9. Nah, ini salah satu nih soal UTBK kemarin ada ditanya rumus molekul atau rumus empiris ya. Ini. Nah, pada soal nomor 9 ada suatu senyawa hidrokarbon CXHY dibakar secara sempurna dengan oksigen berlebih sehingga menghasilkan 264 gram CO2 dan 54 gram H2O. Yang ditanya adalah rumus molekul yang mungkin bagi hidrokarbon tersebut. Nah, di sini ada hidrokarbon CXHY dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, CO2 yang dihasilkan ini sebesar 264 gram. Sedangkan H2O-nya 54 gram. Ini yang ditanya. Bagaimana rumus molekulnya? Nah, berarti mol CO2 dan H2O-nya harus kalian hitung. Ya, 264 gram ini berapa mol ya? Berarti molnya 264 kalian bagi dengan MR-nya. 44. Berarti kalian dapat 6 mol. Terus berapa mol CO2-nya? Berarti molnya 54 dibagi MR 18. Dapat 3 mol. Nah, 3 mol yang kalian dapatkan dan 6 mol CO2 yang kalian hitung tadi, ya ini sama aja dengan koefisien. Ya, jadi mol atau volume ini bisa kalian jadikan sebagai koefisiennya. Ini artinya 6 CO2, ini 3 H2O. Itu. Kalau massa, dalam bentuk massa, tidak boleh. Harus kalian ubah dulu ke mol ya. Jadi nggak boleh langsung kalian gunakan sebagai koefisiennya. Oke, di ruas kanan C-nya 6. Tuh. Berarti di ruas kirinya juga harus 6 dong ya. Dapat dong nilai X-nya. Berarti nilai C-nya di sini saya tulis 6. X-nya 6. Ya. Terus H-nya berapa? Ada 6. Ya otomatis Y-nya juga sama dengan 6. Ini jawabannya berarti rumus yang mungkin pada senyawa hidrokarbon tersebut. Berarti ini jawabannya yang D. Ya, tinggal kalian gunakan sebagai koefisien tuh jumlah molnya. Tinggal kalian setarakan seperti biasa. Ya, penyataan reaksi biasa. Baik, ada pertanyaan untuk nomor 9? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Nomor 10, kita lihat. Nah, nih. Nomor 10. Oke, ada senyawa kimia. Pertama dari senyawa atau dari unsur gas mulia. Sejak itu beberapa senyawa diperoleh dan dikarakterisasi. Maka rumus empiris senyawa yang terdiri dari 67,2% Xe dan 32,8% O-nya itu dikatakan persen massa. Ya, jadi di sini ada senyawa. Ada senyawa. Senyawanya mengandung Xe dan mengandung O. Xe-nya 67,2% dan O-nya
32,8%. Yang ditanya rumus empiris. Oke, ingat lagi apa sih rumus empiris itu? Rumus empiris bisa juga kalian gunakan sebagai rumus paling sederhana ya. Ini disebut juga sebagai rumus paling sederhana atau bisa juga kalian gunakan sebagai perbandingan mol. Jadi artinya yang 67,2% dan 32,8% ini dianggap sebagai masanya. Berarti tinggal kalian menggunakan perbandingan molnya. 67,2 dibagi AR-nya 131,24 berbanding ini 32,8 per 16. Ya, jadi ini berapa perbandingannya? 67,2 bagi 131,24 itu seperdua ya, kurang lebih. Ya, seperdua. Yang 32,8 itu 2 kurang lebih. Tinggal kalian bulatkan, masing-masing saya kali 2. 1/4. Sehingga rumus empirisnya yang kalian dapatkan, XE-nya 1. O-nya berapa? O-nya 4. Itu jawabannya. Tuh. Jadi persen di sini dianggap sebagai gramnya atau masanya. Ya, tinggal kalian bagi dengan AR masing-masing untuk mendapatkan rumus empirisnya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Yuk silakan. Sampai nomor 10. Ada? Baik, kalau tidak ada, ini coba kalian latihan sendiri nomor 11 ya. Kalian coba dulu tuh. Nah, ini dia. Saya punya senyawa tersusun dari hidrogen, kalsium, fosfor, dan oksigen. Rumus empirisnya. Coba. Kalian coba dulu tuh. Berapa? Anda ketemu? Oke. Ada yang sudah jawab nih. Iya, jawabannya yang tepat yang E ya. Iya, jawabannya yang E yang tepat. Mantap. Oke, berarti CA-nya masanya 4. MR-nya 40. Tuh, H-nya 0,4 per 1. 6,2 per 31. Ini 12,8 per berapa? 16 ya. Berarti ini hasilnya 0,1, 0,4, 0,2 dan 0,8. Sehingga saya dapat perbandingannya 1/4 banding 2 banding 8. Sehingga rumus empirisnya CA-nya 1, H-nya 4, O-nya 8 ya. P-nya 2. Ya, P-nya 2, O-nya 8. Oke, jadi jawabannya yang E. Seperti itu. Itu cara menghitung rumus empirisnya. Ya. Oke. Next, kita lihat lagi bentuk soalnya. Ditanya rumus molekulnya di nomor 12. Untuk soal yang lainnya.
sebanyak 8,6 gram mineral yang tersusun dari kalsium sulfat hidrat katanya. CaSO4X H2O. Di sini ada garam CaSO4X H2O. Ini yang disebut dengan garam hidrat. Ya, ini namanya garam hidrat. Apa sih garam hidrat? Garam hidrat itu adalah garam yang mengikat air. Jadi kalau dia dipanaskan atau di dalam sebuah tempat, kalau tutupnya dibuka, maka air itu akan lepas. Lepas sebanyak X-nya. Jadi seperti ini, CaSO4 plus X H2O. CaSO4-nya ini yang disebut dengan garam anhidrat, karena udah nggak ngikat air lagi. Gitu ya. Jadi kalau ada 8,6 gram ini, ya, terus dipanaskan, ini dipanaskan, sehingga menghasilkan 6,8 gram CaSO4-nya. Maka rumus molekul tersebut berapa? Atau berapa nilai X-nya di situ? Nah, sekarang saya tanya, berapa massa H2O-nya? Massa H2O-nya kalian manfaatkan hukum kekekalan massa. Ya, massa zat sebelum bereaksi sama. Artinya H2O-nya itu kalian dapatkan 8,6 dikurang 6,8 gram. Hasilnya 1,8 gram. Nah, untuk mencari X-nya tersebut tinggal kalian pakai perbandingan mol. Mol CaSO4 berbanding mol H2O. Tuh. CaSO4 masanya 6,8. H2O-nya 1,8. Tinggal kalian bagi dengan MR masing-masing. MR H2O-nya 18. MR CaSO4 C40 S32 sudah 72 tambah 16 kali 4. 64. Berarti ini 136. Ini kalau kalian hitung hasilnya 1/20. Ini 1/10. Yuk, masing-masing kalian kali 20. Berarti hasilnya 1/2. Dari sini kalian dapat tuh rumus molekul senyawa tersebut. Yaitu CaSO4-nya 1, airnya 2. Itu rumusnya. Berarti jawabannya yang B. Itu ya. Nanti di dalam soal itu bisa juga bukan dalam bentuk massa, bukan bentuk gram, bisa bentuk persen. Jadi kalau ini kalimatnya saya ganti, ada garam hidrat CaSO4X H2O. Ternyata CaSO4 yang terbentuk 75%. Berarti airnya berapa yang terbentuk? Ya 25%, totalnya harus 100. 100 ya 100%. CaSO4 tadi 75%, anggap itu gramnya. Berarti 75 dibagi 136. Yang 25% tadi H2O 25 gram per mR-nya air 18. Itu sebagai perbandingannya. Jelas ya? Baik, ada pertanyaan. Jadi versinya macam-macam tuh. Dari rumus empiris modelnya seperti ini tadi ya. Rumus garam hidratnya sama gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya kasih lihat soal UTBK 2021 untuk stoikiometrinya. Ayo silakan, pada mau tanya. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya coba ya. Oke, kalau tidak ada, saya coba soal UTBK 2021-nya. Kita lihat perbandingannya. Soalnya seperti apa? Apakah sulit, sedang, atau mudah? Oke. Ya. Contohnya bentar ya, saya cari dulu. Ini. Ini dia ya. Ada berbagai macam versi. Ah, ini contohnya di soalnya kayak gini. Nih ya, contoh soalnya seperti ini. Massa atom relatif zirconium ZR adalah 92,8.
yang ditentukan oleh dua isotop stabil dengan massa masing-masing 92 dan 94 SMA. Ya, apa sih SMA itu? Singkatan dari SMA ini adalah ini satuan massa atom, ya. Atau biasanya kalian taunya AR ya, massa atom relatifnya lah ya, AR-nya tuh. Kemudian ditanya perbandingan kelimpahan kedua isotop tersebut. Nah, kalau versi di tahun 2021 nanti diketahui persen kelimpahannya ya kedua isotop, yang ditanya AR-nya. Ini seperti ini, massa atom relatifnya nanti yang ditanya. Tuh yang pertama. Yang kedua, ditanya nanti berapa persen kelimpahan ZR92. Dan versi yang ketiga kan disuruh mencari perbandingan. Kalau ditanya perbandingan kelimpahan kedua isotop, tetap kalian harus cari persen kelimpahan masing-masingnya. Nah, pertanyaan saya, apa sih itu yang dimaksud dengan kelimpahan? Kelimpahan itu artinya keberadaan unsur, ya. Keberadaan unsur di alam. Ya ini. Seperti ini maksudnya. Oksigen atau oksigen yang kalian hirup itu paling banyak ya kelimpahannya di alam itu dalam bentuk O16,8. Ya, O15,8 ada, cuman berapa persennya. Ya, jadi unsur tersebut ini keberadaan alam itu banyak sekali jenisnya. Seperti karbon yang paling banyak itu C12,6. Nah, di sini ada zirconium ZR. Nih, ada ZR. Dia memiliki dua isotop. Memiliki dua atom yang protonnya sama katanya. Kan isotop ya. Yang pertama ZR-nya 92. Yang kedua ZR-nya 94. AR-ZR-nya berapa? Yaitu 92,8. Ya, massa atom relatif nih AR-nya. Perbandingan kelimpahan, ya tinggal kalian misalkan aja. Nih, Kak, saya misalkan. ZR92-nya X persen. Ya, berarti yang 94-nya 100 min X persen. Totalnya harus 100%. Tuh. Jadi saya misalin X persen sama 100 min X persen. Berarti saya cari berapa nilai X-nya. Nah, di sini tinggal kalian gunakan rumus ya. Tinggal kalian gunakan rumus ARZR sama dengan persen kelimpahan yang pertama tadi X persen. Berarti X per 100. Dikali AR-nya yaitu 92. Nih, tinggal kalian masukkan aja 92. Ditambah 100 min X per 100 dikali 94. Tuh. Ini rumus yang kalian gunakan. Kak, kalau ada 3 isotopnya tambahin aja. Ya, tinggal kalian tambahin terus. Yang penting jumlah persen kelimpahannya 100%. ARZR berapa? 92,8. Tuh. Ini tinggal 92 kali X. 92 X per 100. Ditambah, nih 94 dikali 100. Berarti 9.400. Oh, ada yang sudah jawab sepertinya. Iya, 3/2. Keren nih. Ya, 3/2, betul. Ini dikurang 94X. Ya, ini dibagi 100. Betul, 3/2 ya. Ini penyebutnya sama nih. Tuh. 3 kali yang kurang dulu. 92X dikurang 94X. Min 2X. Tambah. Tuh. Ini 92,8. Kali silang. Berarti 9.280. Min 2X tambah 9.400. Kalau saya geser ini 2X ini sama dengan 120. Maka X-nya sama dengan 60. Ya berarti di sininya 60%. Yang 494-nya berapa? 40%. Maka perbandingan ZR 92 banding ZR 94 ya sama dengan 60 banding 40. Ya 3/2. Itu jawabannya. Ya, yang penting kalian tahu rumusnya, persen kelimpahannya, tinggal kalian kali dengan masing-masing AR-nya. Oke, mantap nih, ada yang sudah jawab. Baik, ada pertanyaan? Ayo silakan. Itu salah satu contoh yang pertama tuh.
Oke. Nah, jenis yang berikutnya kita lihat ya. Nih, oke. Oke, tadi 60 dan 40-nya dari mana? Oke, tadi saya misalkan yang 92 tadi X persen ya. Tadi saya udah misalkan yang 92-nya X persen. Sip. Yang 94-nya 100 min X. Nah, tadi saya udah ngitung. X-nya sama dengan 60. Ya, ini X-nya 60. Tinggal kalian substitusi tadi. Yang 92 tadi X persennya. Ya, ini saya masukin. Ini jadi 60%. X-nya 60 tadi. Sisanya tinggal 100 dikurang 60. Jadi 40. Tinggal bandingkan. 92 banding 94. Ya, berarti 3 banding 2. Seperti itu. Oke. Iya, boleh. Pemisalan, betul. Kak, boleh nggak 92-nya saya bikin 100 min X? Boleh. Yang 94-nya X? Boleh. Sama aja hasilnya. Ya, dimisalkan saja. Salah satu X, yang satunya 100 min X. Gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Yuk, silakan. Ini menghitung AR berdasarkan persen kelimpahan. Tapi ada juga menghitung AR, tapi saya menggunakan salah satu atom yang stabil. Yang paling umum digunakan adalah atom C12. Nih, kita lihat contoh soalnya ya. Ini juga salah satu di soal UTBK-nya nih. Oke, kita lihat ya. Contohnya nih. Nah, seperti ini kalau kita lihat. Ini versi yang lainnya. Nah, ini dia. Ini. Nah, ini dia ya. Jika diketahui massa atom Ti adalah 4 SMA, 48 SMA di situ. Ini sama aja dengan AR-nya ya. Nih, ARTI-nya berarti ini. Itu 48 SMA, satuan massa atom. Dan satu atom C12 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 23 kg. Pertanyaannya, berapa massa 10 atom titanium? Ya. Nah, di sini kalau menghitung ya, penghitungan AR berdasarkan atom C12. Ini bisa kalian gunakan rumus ARTI dalam hal ini ya. Di sini ARTI atau biasanya pakai simbol ARX. Oke, saya bikin simbolnya dulu aja. ARX sama dengan massa satu atom X per, ini rumusnya, 1/12 dikali massa satu atom C12-nya. Ini rumus yang kalian gunakan. Kalau nanti di dalam soal tidak menggunakan C12, O16. Ini ada juga nanti. O-nya 16. Berarti rumusnya yang kalian gunakan ARX sama dengan massa satu atom X per 1/16. Karena 16 saya pakai 1/16 dikali massa satu atom O16. Itu. Nah, di situ yang saya cari satu atomnya dulu kan. Nih, berarti tinggal saya ganti kalimat di sini rumusnya. Ini kan tadi rumus umumnya untuk mencari AR unsur. Berarti tinggal kalian substitusi. AR-nya berarti ARTI. Sama dengan massa satu atom TI-nya saya cari dulu. Sebelum saya jawab yang 10 atom. Ya, jadi satu atom TI-nya dulu saya hitung. Tuh. Per 1/12 dikali massa atom C12 berapa? C12 kan tadi 2 kali 10 pangkat min 23. ARTI-nya 48, tinggal masukkan 48 massa 1 atom TI
per, kan 2 per 6 per 12 kan 1/6 dikali ya 10 pangkat min 23 kilogram. Tuh. Berarti untuk massa 1 atom Ti ya sama dengan 48 dikali 1/6 kali min 23. Hasilnya 8 ya. 10 min 23 kilogram. Ingat, ini baru massa 1 atom. Tuh. Yang ditanya apa? Oke, ada yang sudah jawab nih. Ya, yang A. Betul, yang A jawabannya ya. Jadi, karena ditanya 10 atom, ya berarti tinggal kalian kali. 10 kali 8 min 23. Berarti hasilnya 8, 10 pangkat min 22 kilogram. Berarti jawabannya yang A. Tuh, salah satunya modelnya seperti itu. Di soal UTBK itu. Baik, ada pertanyaan? Ayo, silakan. Kalau mau tanya. Oke, ada pertanyaan. Patokannya bawahnya itu massa. Iya, betul. Ya, tapi umumnya pembandingnya menggunakan atom C12 ya. Jadi rumusnya selalu massa 1 atom. X di sini saya hanya notasi saja. Unsurnya bebas. Di dalam soal ini Ti, berarti massa 1 atom Ti. Tergantung di dalam soal nanti, kalau yang diketahui C12, berarti kalian masukkan 1/12-nya. Massa 1 atom C12. Tetapi kalau nanti diketahuinya menggunakan 1 atom O16, jadi jangan 1/12 lagi, tapi 1/16-nya. Seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lihat lagi. Ini masih bab stoikiometri, soal UTBK. Nih, kita lihat lagi soal nomor. Bentar ya. Ini dia. Tuh, seperti ini soalnya. Melibatkan reaksi di situ. Ada kalsium klorida dapat dihasilkan dari reaksi berikut. Tuh. Ada 2 NaCl ditambah CaCO3. Tuh. Ada 2 NaCl ditambah CaCO3 menjadi CaCl2 tambah Na2CO3. Jika 1 mol NaCl bereaksi, ini 1 mol nih NaCl-nya. CaCO3-nya berapa? 1 mol juga. Tuh. Yang ditanya jumlah mol kalsium karbida, ini berapa mol ya? Tuh. Ingat kata kuncinya di sini. Kalau kedua reaksi diketahui masing-masing jumlah molnya, kalian harus tentukan reaksi pembatas. Ya. Kalian harus mencari reaksi pembatas. Ya, ini karena diketahui mol itu masing-masing. Apa tuh yang dimaksud dengan reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu adalah zat yang habis terlebih dahulu. Ya, zat yang habis terlebih dahulu. Apakah NaCl atau CaCO3-nya yang habis duluan, gitu kan? Nah, cara menentukannya bagaimana? Cara menentukan reaksi pembatas di sini, masing-masing mol zat, ya, masing-masing mol reaksinya dibagi dengan koefisien reaksi. Ya, kalian bagi dengan koefisien reaksi. Maka di sini pembanding yang lebih kecil
Itulah yang disebut dengan reaksi pembatasnya. Jadi dia penentunya. Maksudnya adalah kalau ini masing-masing 1 mol, nih reaksinya, berarti kalian bagi dulu dengan koefisiennya. 1 dibagi 2, setengah. Ini 1 bagi 1, 1. Berarti di sini siapa yang jadi reaksi pembatasnya? Yuk, siapa yang lebih kecil? NaCl. Ya, dalam hal ini berarti yang merupakan reaksi pembatas itu berarti NaCl. Maka untuk mencari mol CaCl2 yang terbentuk, kalian harus pakai perbandingan CaCl2 terhadap reaksi pembatasnya. Ya, jadi reaksi pembatasnya penentunya. Berarti di sini perbandingan koefisiennya CaCl2 yang 1 per 2 koefisiennya, kalian kali 1 mol. Hasilnya setengah mol. Itu jawabannya. Paham ya? Itu. Oke, itu versi yang pertama tuh di soal UTBK yang kemarin. Reaksinya sudah disetarakan, kan disuruh mencari reaksi pembatasnya aja tuh. Yuk, silakan, ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya, jadi molnya itu reaksi pembatas dikali mol soal ya. Jadi reaksi pembatasnya kan 1 mol ya. Sorry, NaCl jadi reaksi pembatasnya. Itu molnya. Angka setengah dan 1 angka yang di atas itu, ini tidak masuk dalam hitungan ya. Dia hanya menentukan siapa yang jadi reaksi pembatas. Dalam hal ini tadi reaksi pembatasnya NaCl. Jadi NaCl jadi penentunya. Jadi untuk mencari CaCl2-nya, berarti saya bandinginnya koefisiennya 1 per koefisiennya 2 dikali molnya si reaksi pembatas. Oke, kalau saya tanya berapa mol Na2CO3-nya? Sama. 1 per reaksi pembatasnya. Tuh, sama dia. Berarti 1 per 2 dikali 1 mol. Ya setengah mol juga. Karena koefisiennya 1 Na2CO3-nya. Kalau reaksi pembatasnya CaCO3 ya saya bandinginnya ke CaCO3. Bukan NaCl. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita lihat soal yang sama juga, tapi pertanyaannya berbeda. Cara ngerjainnya sama, cuma pertanyaannya agak berbeda ya. Gitu ya. Oke, next. Coba ya, kita lihat. Kita lihat soal berikutnya. Nah ini ya. Nih, contohnya tuh. Sebanyak 1 mol glukosa dibakar dengan 10 mol oksigen. Menurut reaksi berikut. Nah, ini juga udah disetarain tuh reaksinya. Ada C6H12O6 ditambah ya C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 tambah 6H2O. Masing-masing 1 mol glukosa dan 10 mol oksigen. Kata kunci tadi, kalau kedua reaksi diketahui, ya berarti saya harus cari reaksi pembatas. Nah, pertanyaannya dalam soal itu, berapakah perbandingan mol gas O2 terhadap CO2 pada akhir reaksi? Jadi kalau 1 mol glukosa dibakar dengan 10 mol oksigen, berarti siapa yang habis duluan? Sehingga saya dapat tuh jumlah mol yang
yang habis bereaksi tadi, pada akhir reaksi tadi. Nah, bedanya di sini saya harus pakai mula-mula. Reaksi dan sisa. Tuh kalau tadi nggak perlu pakai mula-mula reaksi sisa, karena yang ditanya cuma produknya aja. Saya cuma perlu reaksi pembatasnya. Nih, 1 mol. Ini 10 mol. Ini belum terbentuk. Yuk, kalian cari reaksi pembatasnya. Gimana tadi cara mencari reaksi pembatasnya? Masing-masing mol tadi, yang 1 dan 10 mol, kalian bagi dengan masing-masing koefisien. 1 bagi 1, 1. 10 bagi 6. Kan di atas 1 itu. Ya, reaksi pembatasnya betul. C6H12O6. Ya, karena 10 bagi 6 kan di atas 1 itu. Artinya si C6H12 ini habis sebanyak 1. Orang awalnya 1, ini 1 nih habis. Maka untuk mencari berapa mol O2 yang bereaksi, nih ya, untuk mencari mol O2 yang bereaksi, kalian harus pakai perbandingan koefisien. Koefisien O2 berapa? 6. 6 bagi 6 banding 1. Ya, 6 banding 1. Berarti 6/1 dikali ya reaksi pembatasnya ini. Dikali 1 mol. Berarti dapat 6 mol. Oh, berarti ini habis sebanyak 6 mol tuh. Reaksi minus ya, berkurang. Berarti berapa nih sisanya? 4 gitu. Oke, CO2-nya berapa? Sama caranya. CO2 yang terbentuk karena produk. Ya, berapa tuh sini? 6 mol juga, betul. Dari mana 6 mol? Perbandingan koefisien lagi. 6 per reaksi pembatas. Tuh, 6/1. Jadi reaksi pembatas itu jadi kuncinya tuh. 6/1 dikali 1 mol. Ya berarti 6 mol. Ini 6. Tuh. Tuh. Nah, pertanyaannya apa? Berapakah perbandingan mol O2 berbanding mol CO2 pada akhir reaksi? Udah ketahuan kan? Kalau pada akhir reaksi ternyata ada yang sisa dan ada yang terbentuk. Iya, jawabannya 2/3. Orang di sini O2-nya 4, CO2-nya 6. Berarti jawabannya 2/3. Berarti jawabannya yang C. Itu. Kalau ditanya berapa mol H2O-nya? Kalau ditanya mol H2O ya 6/1, ya 6 mol. Tuh. Paham? Oke, sekarang kalau kakak kasih pertanyaan, ini sama nih model soalnya yang lainnya. Reaksinya sama, cuma saya tanya, berapa jumlah mol gas yang ada pada akhir reaksi? Yo, berapa jumlah mol gas yang ada pada reaksi tersebut? Gas yang ditanya. Kalau yang ditanya gas, berarti kalian perhatikan fase zatnya. Ini fasenya solid, ini fasenya gas, ini liquid. Berarti berapa mol ya? Yang gas itu siapa aja? Yang pada akhir reaksi yang ada O2 yang sisa dan CO2. Ya, karena yang diminta gas. Berarti 4 tambah 6, 10 mol. Kalau nanti ditanya jumlah mol zat yang ada pada akhir reaksi, berapa tuh? Kalau tadi saya persempit jumlah mol gas. Tapi kalau yang berikutnya saya mencari jumlah mol zat yang ada. Jawabannya 16, betul Rizky. 16. Dari mana 16? Yang sisa tadi O2-nya 4, yang terbentuk CO2-nya 6, dan H2-nya 6. Berarti jawabannya 16 mol. Jadi diperhatiin ya. Ini bentuk soalnya gitu, si pembuat soalnya selain tadi nomor 23 ini. Untuk pertanyaan nanti ada jumlah mol gas yang ada pada akhir reaksi. Ya, terus ada juga jumlah mol zat yang ada. Kalau ditanya jumlah mol zat ada, enggak disebutin fasenya apa. Ya berarti yang ada terbentuk berapa mol dan yang tersisa. Seperti itu.
Baik, ada pertanyaan? Ayo silakan. Yang lainnya, ada? Paham ya? Yuk, ada yang mau tanya enggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, coba kita lihat lagi soal stoikiometri, soal UTBK. Yang lain ya, bentar ya. Oke, ini ada soal berikutnya. Nah, ini dia. Tuh. Ini gas. Saya punya campuran gas CH4 dan C38 yang volumenya 10 liter, memiliki tekanan 6 atm. Jadi di sini saya punya wadah, ya, saya memiliki wadah 10 liter. Nah, 10 liter. Nah, 10 liter itu mengandung gas CH4 yang masanya 8 gram. Terus ada C3H8, itu 11 gram. Dalam wadah 10 liter tadi saya punya 2 gas, 8 gram dan 11 gram. Dan tekanannya, ini tekanan keseluruhan nih, P totalnya berarti ya, tekanan kedua gas itu 6 atm. 6 atm dalam volume tadi 10 liter. Yang ditanya apa? Tekanan parsial. Yang ditanya ini adalah berapakah tekanan parsial, yaitu tekanannya C38. Ya totalnya harus 6 atm. Itu. Oke, di sini saya gunakan rumus gas ideal. Saya anggap sebagai gas ideal. Berarti rumus yang kalian gunakan PV sama dengan N dikali R dikali T. Ini rumusnya. Nah, sekarang pertanyaannya muncul. Variabel mana dari rumus PVNRT yang saya bisa abaikan? Atau yang saya anggap ini tetap? Kan ada P tekanan, V volume, N itu mol, R-nya itu tetapan, T-nya suhu. Oke, mana yang bisa saya abaikan? Karena dianggap ini tidak berubah atau tetap. Yang pertama apa? Oke, ada yang sudah jawab. Volumenya betul, karena 10 liter. Artinya gas CH4 dan C38 di tempat yang sama. 10 liter. Saya coret berarti V-nya. Saya abaikan. Apakah volume saja yang saya coret? Ada lagi yang variabel lain? Ayo. Apalagi yuk, kira-kira saya volume. Yaitu R. R kan tetapan. Abaikan aja. R, betul. Ya. P-nya tetap? P-nya enggak tetap. Karena saya mau harus mencari perbandingan tuh. Ya, jangan dicoret P-nya. Suhunya betul, suhunya dia. Di sini nggak disebutin suhunya. Berarti dianggap sama. Oke, mantap. Sehingga saya punya persamaannya apa? Saya punya persamaannya P sama dengan N ini. Nanti di soal yang lainnya, ya kalian lihat. Bisa saja N-nya yang tetap. Ya, di soal tipe yang lainnya nanti kalian dapat persamaannya PV sama dengan T. Tinggal lihat suhunya berubah berapa. Dari sini P sama dengan N, karena saya punya 2 gas, berarti saya pakai rumus P1 per P2 sama dengan N1 per N2. Paham ya? Oke, di situ. Saya punya 2 gas, CH4 dan C38. Cuman yang dikasih tahu tekanan total. Ya kalian misalkan aja, P1-nya P total. P2-nya yang ditanya, C3H8. Boleh dibalik, atasnya C38, di bawahnya P total. Karena 6 atm itu tekanan total di situ ya. Volume yang 10 liter tadi tekanan total, tekanan CH4 dan C3H8. Berarti N1-nya ya N total. Mol total di situ. N2-nya berarti C3H8.
Yuk, kalian cari dulu yuk mol CH4-nya. Berapa ya mol CH4-nya ya? Kan masanya 8 gram. 8/16. Saya dapat setengah mol. Terus mol C38-nya berapa ya? 11 gram, MR-nya 44. Berarti saya dapat 1/4 mol. Mol totalnya berapa ini? Mol totalnya tinggal kalian jumlah. Setengah tambah 1/4. Oke, ada yang sudah jawab. Wow, 2 ATM. Betul sih jawabannya 2 ATM. Dari mana 2 ATM ya? Mantap. Ya, jawabannya 2 ATM. Setengah tambah 1/4. Berapa ya? 3/4 ya. 3/4 mol. Jadi di sini saya masukkan P totalnya tadi 6 ATM. Ini yang mau saya cari, C38-nya. Sama dengan mol totalnya 3/4. 3/4 mol. Mol C38-nya berapa? Ya 1/4 mol. 3 kalian coret tuh yang 4-nya, habisin. Tuh. Maka saya dapetin apa? P C3H8-nya sama dengan 6/3. 2 ATM. Berarti kalau saya tanya berapa tekanan CH4-nya? Ayo. Ayo berapa yuk tekanan CH4-nya? Kan totalnya 6 tadi. Ya berarti hasilnya tinggal 6 dikurang 2. Karena yang ditanya si C38 tadi, ya berarti jawabannya 2 ya. Oke, berarti betul 4. Berarti yang B jawabannya ya. Nah, seperti itu. Oke, kalian perhatikan gitu ya. Jadi, lihat variabel mana yang tetap yang bisa saya coret. Baik, ada pertanyaan enggak? Yuk, silakan. Gak ada. Kita lihat lagi soal yang sama. Kita lihat variabel mana tuh yang tetap atau yang tidak tetap. Oke, nih contohnya nih. Saya lihat lagi ya. Nah, ini dia tuh. Sama tuh. Oke, ada sebuah tabung berisi 2,5 sampel udara. Tuh. Jadi sini saya punya sampel udara. Nih, 2,5 liter sampel udara. Dengan tekanannya yaitu 700 torr. Pada suhu berapa? T-nya yaitu 250 Kelvin. Kemudian diapakan? Volume udaranya dinaikin ya. Menjadi berapa? 3 liter udaranya. Dengan volumenya berapa? 3 liter. Yang ditanya P-nya berapa? Di sini yang tetap siapa? Ini tetap kalian pakai rumusnya PV sama dengan nRT. Yuk, yang tetap. Mana aja yuk yang bisa saya coret. Oke, ada yang sudah jawab. N, betul. N-nya. Orang nggak dikasih tahu, coret. Termasuk R-nya. V-nya bisa saya coret? V-nya nggak boleh dicoret. Karena apa? Ya volumenya kan berubah. Dari 2,5 menjadi 3. Terus P-nya juga nggak boleh dicoret. Orang yang ditanya P yang berikutnya setelah volume dinaikin, suhunya juga berubah. Ya, suhunya di sini 300. Ini maksudnya 300 ya. T-nya di sini 300 Kelvin. Berarti yang ditanya P-nya berapa setelah volume dinaikkan. Berarti saya punya persamaannya apa? PV sama dengan T. Berarti tinggal kalian gunakan P1 kali V1 sama dengan T1 per P2 kali V2 sama dengan per T1 per T2. Ini rumusnya berarti. Karena saya punya 2 gas, bandingin aja ya. Anggap P1-nya 700. 700. V1-nya 2,5. P2-nya yang ditanya. V2-nya berapa? 3 liter. T1-nya tadi awalnya 250 per 300.
Kalau nanti suhunya tidak Kelvin atau derajat Celcius, harus kalian ubah ke Kelvin ya. Harus diubah ke satuan Kelvin, karena T besar itu. Maka nilai P2-nya sama dengan, kali silang, 700 dikali 2,5 dikali 300 dibagi 3 dikali 250. Berarti P2-nya berapa ya? Ini bisa saya coret. Tuh. Habis. Berarti hasilnya 700 ton. Tuh. Nah, itu dia. Ini jawabannya yang E. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau yang mau tanya. Nah, itulah salah satu contoh ya di soal UTBK. Jadi stoichiometri itu ada 3 bentuk soal tadi tuh, yang kalian jumpai nanti itu. Ya, jadi basic banget ini. Paham ya? Jadi dilihat ya variabel mana yang bisa saya coret, artinya yang tidak berubah atau yang tetap ya. Jadi bisa coret. Jadi kalian bisa punya persamaan ya tuh. Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Kita lanjutkan soal berikutnya di sini. Oke, yang berikutnya. Nah, ini nomor berikutnya ya. Ini masih variatif kadar unsur, cuman di sini melibatkan reaksi. Kalau tadi tidak melibatkan reaksi ya. Oke. Nah, ini dia. Ada semua logam, di sini dikatakan logam tembaga yang terkandung dalam 1,27 gram cuplikan. Ya, ini bereaksi dengan 200 mili AgNO3 0,1 M. Ya, jadi di sini saya punya sebuah cuplikan. Ya, cuplikannya itu masanya adalah 1,27 gram. Dan cuplikan itu mengandung apa? Cu, tembaga. Nah, cuplikan tersebut kalian larutkan. Kalian larutkan ke dalamnya itu dengan 200 mili AgNO3 0,1 M. Setelah kalian celupkan, dihasilkan endapan larutan CuNO3 2 kali dan endapan Ag. Pertanyaannya dalam soal ini, berapa persen Cu-nya di situ? Berapa persen Cu-nya dalam cuplikan tersebut? Berarti persen Cu sama dengan massa Cu per massa cuplikan kalian kali 100%. Massa cuplikannya sudah dikasih tahu, yaitu 1,27 gram. Tugas kalian hanya mencari massa Cu-nya. Dari mana massa Cu-nya kalian dapetin? Kan cuplikannya mengandung Cu. Ketika saya larutkan dalam AgNO3, sebenarnya Cu-nya yang bereaksi. Sama seperti kalau kalian minum redoxon. Redoxon itu kan mengandung kalsium. Ketika saya celupkan dalam air, ya, yang bereaksi itu Ca-nya, Ca dengan air. Sama tuh. Kalau cuplikannya mengandung Cu, berarti Cu-nya di sini yang bereaksi dengan AgNO3 menghasilkan apa? Endapan Ag dan CuNO3 2 kali. Itu maksudnya. Yuk kalian serahkan. Di ruas kanan NO3-nya 2. Berarti ini saya kalikan 2. Ag juga di sini 2. AgNO3-nya yang direaksikan tadi itu sebesar 200 mili 0,1 M. Ini berapa molnya? Tinggal kalian kali aja. Kan rumus M sama dengan N per V. Berarti untuk mencari N, M dikali V. Berarti M-nya 0,1 dikali 200. Sehingga kalian dapetin satuannya milimol. Karena volumenya nggak saya ubah. Atau setara dengan 0,02 mol. Tuh. Jadi berapa mol Cu-nya? Tinggal kalian pakai apa? Perbandingan koefisien. Tuh, kan Cu yang ditanya. Berarti 1/2 dikali 0,2 mol. Sehingga kalian dapat mol Cu-nya 0,01 mol. Maka massa Cu-nya
Ya 0,01 dikali air CU-nya, yaitu 0,635 gram. Masukinlah ke sini 0,635 gram. Berapa hasilnya? Kan setengah tuh. Berarti ini dapatnya adalah 50%. Nah, ini jawabannya berarti yang C. Seperti itu. Jadi variatif tuh soalnya. Kalau tadi kalian hanya menghitung persen massa zat dalam senyawa, tapi di sini melibatkan reaksi. Jadi gitu ya. Jadi kalau cuplikan itu mengandung logam, logamnya itu sendiri yang bereaksi. Nah, kebetulan di sini sudah dikasih tahu hasilnya endapan Ag, tinggal ikutin aja Cu tambah GNO3 menjadi Ag dan CuNO3 dua kali. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Yuk silakan kalau ada yang mau tanya. Tidak ada? Paham ya? Ini bab-bab stoichiometry itu. Jadi rumus basicnya tadi di awal yang sudah saya tuliskan. Semuanya bermuara ke mol. Semua data pasti diubah ke mol dia. Ya, jadi ada 3 sampai 4 soal tuh di soal UTBK dari 15 soal. Dan materi-materi yang lainnya pasti berhubungan dengan bab stoichiometry. Baik, kalau tidak ada, berarti saya cukupkan sampai di sini materi untuk stoichiometry.